Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Babil Khiar Bayuan Rianto dengan akhiran NIM 1064 dari jurusan Sastra Inggris. Hari ini saya mau akan mempresentasikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tapi sebelum itu nih, kita akan mencari tahu apa itu kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kelebihan bahasa Indonesia yaitu mudah dihafal dan tidak kompleks. Kenapa saya berkata demikian? Karena bahasa Indonesia ini jika dibandingkan dengan bahasa lain, kita ambil contoh Jepang dan bahasa Arab, kita bisa melihat di mana bahasa Jepang memakai kosakata mereka sendiri, yaitu katakana, hiragana, dan kanji. Sedangkan bahasa Arab memakai kosakata Arab itu sendiri. Berbeda dengan Indonesia memakai kosakata dasar yang dimana sudah tersebar luas dan insya Allah semua orang tahu akan kosakata ini. Kita berlanjut ke kekurangan dari bahasa Indonesia. Kekurangan dari bahasa Indonesia ialah kekurangan dalam menamai banyak hal dan gampang diubah. Pemirsa, bahasa Indonesia gampang diubah dan kurang menamai dalam banyak hal dikarenakan kita bisa ambil contoh dari kata komputer. Itu berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti computer. Yang dimana jika kita lihat itu hanya mengubah bagian huruf C menjadi K. Sebelum dari pengubahan ini, kita sebenarnya ada bahasa yang kurang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu komputator. Jadi itu contohnya dari dua poin ini. Baik, mari ketika kita kembali ke pembahasan yang tadi, yaitu apa potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Saya mungkin akan bilang bisa, tapi bisa iya, bisa tidak. Mengapa? Kita bisa ambil contoh dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sangat internasional dan bahkan semua orang, hampir mungkin saya bisa perkirakan 90% dari populasi di dunia ini tahu bahasa Inggris itu apa. Karena itu selalu ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti ketika kita berjumpa di televisi, HP, handphone kita, mungkin kita akan melewati lah bahasa Inggris ini. Ada 3 poin utama kenapa kok bahasa Inggris ini bisa menjadi bahasa internasional. Poin pertama ialah mereka memiliki uang. Negara asal bahasa Inggris ini memiliki uang, yaitu Amerika Serikat dan Inggris itu sendiri. Kita lihat ini 3 poin, yaitu uang, kekuatan, dan pengetahuan. Semua ini mendukung penyebar luasannya dari bahasa Inggris. Kita lihat dari uang ini. Ketika kita berpikir bagaimana mereka menyebarluaskan bahasa mereka, kita bisa mengingat kalau mereka itu negara yang kaya. Akibat negara yang kaya itu, semua orang akan mencari mata pencaharian di sana. Ketika sampai sana, otomatis orang-orang yang ke sana harus belajar bahasa mereka. Akhirnya makin menyebar luas lagi. Kekuatan. Kita bisa ingat dulu pada masanya Inggris banyak menjajah wilayah, dan salah satu contoh dari wilayah yang dijajah adalah Malaysia. Dulu Malaysia adalah milik Inggris, tapi Malaysia ingin merdeka dan langsung diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Akhirnya kekuatan juga menjadi sumber di mana bahasa Inggris tersebar. Selanjutnya adalah pengetahuan. Kita bisa melihat bahwa HP yang kita pegang, televisi yang kita lihat, atau bahkan alat elektronik yang kita jumpai selalu ada tulisan bahasa Inggrisnya di bagian panduan manual. Akibatnya dari situ orang-orang mulai kayak harus paham juga toh. Dan dari situ juga bahasa Inggris mulai dikenal lagi. Dari 3 poin ini, dulu juga ada praktisi, yaitu yang saya ketahui adalah dari kekuatan adalah Roma, di mana Roma juga menyebarluaskan bahasa Yunaninya dari
menguasai negara-negara yang dari negara-negara yang mereka jajah. Kita juga bisa ambil contoh dari pengetahuan. Jika kalian tahu, ada penemu Islam terkemuka yang bernama Ibnu Sina. Dia itu dalam bidang kedokteran yang mengakibatkan bahasa Arab juga harus dipelajari oleh orang Roma pada saat itu. Orang Roma, orang Mongolia harus ke Arab untuk mencari tahu bagaimana medikasi mereka, pengetahuannya. Nah, dari semua contoh yang saya tunjukkan, apakah Indonesia masih berpotensi untuk menjadi bahasa internasional? Apakah masih berpotensi setelah contoh-contoh tersebut? Jawaban saya maka ya, masih berpotensi. Tetapi kemungkinannya adalah hampir tidak bisa. Dikarenakan kenapa? Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak pengetahuan juga tidak terlalu menekuninya, dan kita juga tidak punya harta yang lumayan banyak. Cara dari saya untuk membuat Indonesia maju atau menyebarkan bahasa Indonesia menjadi internasional adalah memperbaiki kesalahan kita dulu. Karena bagaimana kita bisa menjadi lebih ketika kita belum memperbaiki kesalahan kita. Kesalahan kita tidak bisa hanya ditutup-tutupi. Kita harus memperbaikinya dulu. Seperti yang mungkin marak akhir-akhir ini adalah korupsi dan judi. Itu harus adalah PR besar bagi negara. Jadi itu jawaban saya. Apakah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bisa? Bisa. Meskipun hampir tidak bisa, masih ada kemungkinan bahwa kita bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan bahkan mungkin kalian yang melihat video saya sekarang bisa menjadi pelopor untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.